Shalom, Shalom. puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada, sukacita dan semangat yang kita rasakan bersama-sama karena kita akan mempelajari Alkitab melalui pelajaran sekolah sahabat yang sangat menarik pada minggu ini yang berjudul Tuhan Mendengar dan Melepaskan. Nah, pada kali ini para panelis kami ada yang berhalangan baik, tapi tidak perlu khawatir karena Pak Elvin sudah sangat siap untuk berdiskusi bersama dengan pemirsa The Safe Ministry. Tetapi sebelum itu kita akan doa buka, saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa, karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bisa berdiskusi bersama-sama mengenai pelajaran sekolah sahabat pada minggu ini dengan channel The Safe Ministry. Bukakan hati dan pikiran kami dalam mempelajari pelajaran kali ini. Terima kasih Bapak, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita akan masuk ke pelajaran hari per hari, kita akan mendengarkan kata pengantar oleh Pak Tobing. Silakan Pak. Pemirsa The Safe Ministry, walaupun panelis yang lain sedang berhalangan baik, kita tetap lanjutkan pelajaran ini. Seperti yang Saudari Betis katakan, kita dalam satu minggu ini kita akan membahas mengenai Tuhan mendengar dan melepaskan. Apabila kita perhatikan pemirsa dari ayat hafalan ini di dalam Mazmur 34 ayat 18, berbunyi, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kalau kita perhatikan baik-baik kalimat ini, kita resapi, ada satu jaminan bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah yang selalu menyendengkan telinganya untuk mendengarkan segala aduan kita, keluh kesah kita, dan bukan hanya mendengarkan, tetapi juga memberikan kelepasan ya dari semua persoalan yang kita hadapi. Ada beberapa poin yang kita akan lihat dalam pelajaran hari ini. Pertama, bahwa kalau kita perhatikan kita baca nanti berulang-ulang kita Mazmur, bahwa Mazmur itu sangat menyoroti suatu kebenaran yang mengatakan apa? Tuhan itu punya kedaulatan yang penuh. Ya, kedaulatan yang penuh terhadap alam semesta karena apa? Allah yang menciptakan dan menopang. Sehingga kalaupun ada persoalan-persoalan yang terjadi dengan ciptaannya, dia bisa kendalikan semua. Itu satu. Yang kedua, ini satu kalimat yang sangat menyenangkan kita bahwa apa? Tuhan dekat dengan umatnya dan dengan ciptaannya. Sangat senang sekali apabila apa? Apabila kita bisa selalu berdekatan dengan Tuhan. Kalau kita di dunia ini bayangkan misalnya ada orang yang kita tokohkan atau kita idolakan dan orang itu dekat sama kita, kita sangat senang sekali. Apalagi ini adalah Allah yang menciptakan kita, dia sangat dekat dengan umatnya. Lalu poin yang berikut di dalam kitab Mazmur juga ditekankan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hidup yang selalu bertindak atas apa? Atas nama umat-umat yang berseru kepadanya. Jadi satu himbauan kepada kita adalah mari kita serukan kepada Tuhan ya semua yang kita rasakan baik kesusahan maupun rasa sukacita kita ya kita bawa kepada Tuhan. Dan yang poin yang terakhir adalah respons kita yang paling tepat terhadap kedekatan Tuhan itu apa? Ada dua hal. Mari kita hidup beriman kepadanya. Sehingga dalam hidup kita beriman kepada Tuhan itu akan menghasilkan satu kepatuhan kepada perintah-perintahnya. Ini poin yang menjadi pengantar bagi kita dalam satu minggu ini pemirsa The Safe Ministry dan Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry sebagai topik pertama kita itu mengenai tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Apa yang dimaksud dengan tulang-tulang kita saja tidak terlindung bagi Tuhan? Silakan Pak Tobing. Baik, sepertinya kita perlu pemahaman yang berulang ya untuk membaca judul ini. Tulang-tulangku tidak terlindung baginya. Bayangkan kalau tulang-tulang kita ini bisa terlihat oleh mata langsung ya mengerikan juga ya. Nah, apa yang disampaikan? Coba kita lihat dari Mazmur 139. Beberapa ayat kita akan baca bersama ya. Beberapa ayat, ayat 1 sampai 4 pertama. Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ini kata kuncinya. Ya, Tuhan menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring segala jalanku, kau maklumi. Ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Jadi, apa sih yang Tuhan tidak tahu dari kita? Nah, itu poinnya ya. Apa yang Tuhan tidak tahu dari kita? Bahkan dibilang kita belum bicara Tuhan sudah tahu ya. Tuhan tahu pikiran kita.
Dan Tuhan mengenali kita karena apa? Itulah bukti kedaulatan Allah pencipta kita. Ya, lalu kita coba baca ayat 13 sampai 15 ya. 13 sampai 15, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Luar biasa. Kalimat dari pemazmur yang butuh penghayatan yang luar biasa. Ya, jadi Allah begitu berdaulat terhadap hidup kita. Tidak ada yang Dia tidak ketahui. Ada beberapa pelajaran yang kita ambil dari sini. Satu, tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Tidak perlu kita berbohong. Tidak perlu kita takut datang kepada Allah. Karena Dia sudah tahu sebenarnya. Kita mau tutup-tutupi, tidak mungkin bisa. Ya, tidak mungkin. Bahkan dikatakan Tuhan menjangkau sejauh dunia orang mati dan kegelapan. Tempat-tempat yang biasanya tidak digambarkan sebagai tempat tinggal Tuhan. Apa artinya? Kemanapun kita pergi, Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Pelajaran yang kedua, ya tadi pelajaran pertama adalah tidak ada yang perlu kita sembunyikan dari Tuhan karena Tuhan paling tahu. Pelajaran yang kedua, oleh karena Dia mengetahui ya semua mengenai kita dan ini membuktikan kedaulatan Tuhan sebagai pencipta kita. Maka datanglah kita ya, datanglah kita selalu ke hadirat Tuhan dan perhatikan apa yang Tuhan akan lakukan. Tuhan dapat membantu dan apa? Dan memulihkan kita. Pemirsa The Save Ministry, kita masing-masing punya persoalan. Kita masing-masing punya pergumulan hidup. Kita masing-masing punya kesesakan yang mungkin tidak selalu bisa terceritakan kepada orang lain. Tapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan tulang-tulang kita semuanya terbuka ya di hadapan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Ya, datanglah kepada Tuhan. Melalui hubungan pribadi ya, melalui hubungan pribadi maka kita akan merasakan apa? Merasakan bagaimana Tuhan membantu dan memulihkan kita. Demikian Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Dari pelajaran yang baru saja kita dengar, kita mengetahui bahwa Tuhan telah mengetahui segala kebutuhan kita. Dan bahkan di pelajaran selanjutnya sekarang kita diberikan bahwa Tuhan itu memiliki jaminan pemeliharaan Allah kepada kita. Ya. Jaminan-jaminan apakah itu yang membuat kita yakin sehingga bahwa Allah selalu menjaga kita, Pak Tobing? Silakan. Baik, terima kasih Saudari Beatrice pengantar yang sangat baik. Jadi memang jaminan pemeliharaan seperti apakah yang Tuhan berikan? Kalau kita perhatikan di beberapa ayat di sini yang di Mazmur 40 ayat 2 sampai 4, Mazmur 50 ayat 15, 55 ayat 23, dan saya tertarik membaca beberapa ya kita baca dari Mazmur 121 ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ya, jadi artinya ketika kita dalam keadaan sesak, Saudari Beatrice, ketika kita dalam keadaan susah, pemazmur katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ya mungkin persepsi di zaman dulu bahwa gunung-gunung ini adalah satu ciptaan Tuhan yang begitu kokoh, ya begitu kokoh, begitu kuat. Lalu pemazmur bilang dari mana datangnya pertolongan kita? Lalu dikatakan di ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemirsa The Safe Ministry, ketika kita dalam keadaan susah, dari mana kita datang pertolongan? Ini membutuhkan suatu roh kebergantungan kepada Allah. Ketika kita mungkin saja, ya, ketika kita mungkin saja mengandalkan orang atau oknum tertentu yang selama ini banyak membantu kita. Tapi namanya manusia, ya, namanya manusia akan selalu ada gagalnya. Tapi ketika kita alihkan pandangan kita kepada Allah, dikatakan apa? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lalu apa yang Tuhan akan lakukan? Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Ya, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Jadi kaki itu adalah gambaran apa? Kekokohan hidup seseorang. Ya, kekokohan hidup seseorang. Kaki menggambarkan seberapa yakin dia berdiri atas hidupnya. Banyak di antara kita yang tidak apa banyak manusia yang
merasakan tidak yakin kemana jalan hidup ini. Bahkan dia merasakan bahwa eh, apa namanya, untuk dirinya sendiri pun dia tidak yakin, dia tidak kenal siapa dirinya. Tapi apa? Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Tuhan memberikan satu satu keyakinan bahwa kita, ya, bahwa kita diberikan satu jaminan hidup, ya, jaminan hidup bahwa kita mampu menghadapi kesulitan hidup ini. Lalu yang kedua, masih di ayat 3, penjagamu tidak akan terlelap. Ya, luar biasa. Ya, penjaga tidak akan terlelap. Bisa saja kita mungkin malah sudah tertidur, kita sudah terlelap, tapi penjaga kita tidak terlelap. Artinya bisa saja kita mungkin sempat merasa hilang harapan, ya. Tapi apa? Allah sendiri, penjaga kita sendiri masih tetap menjaga kita. Lalu yang ketiga, apalagi dikatakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Jadi Tuhan naungan, ya, tempat berlindung ini mengingatkan bagaimana di zaman orang Israel dilepaskan dari tanah Mesir, ya Allah memberikan tiang awan, tiang api. Lalu dikatakan Tuhan ada di sebelah kananmu. Di sebelah kanan itu selalu menggambarkan secara umum tangan kanan itu lebih kuat dari tangan kiri. Ya, dan tangan kanan itu melambangkan bagaimana kita bertindak. Nah, ketika dia katakan Tuhan ada di sebelah kananmu, artinya Allah lah yang menjadi kekuatan kita. Lalu berikutnya lagi adalah matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Luar biasa sekali, ya. Jaminan-jaminan yang luar biasa yang disampaikan oleh pemazmur. Kalau kita baca baik-baik kitab Mazmur ini, adakah yang kita ragukan bahwa Allah tidak akan memelihara kita? Apakah kita masih perlu ragu bahwa hidup kita ini akan menjadi berantakan ketika kita bergantung kepada Allah? Pemazmur memberikan jaminan pemeliharaan kasih Allah itu akan memberikan apa? Memberikan satu ketenangan bagi kita. Demikian, Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Pemirsa di Safe Ministry, selanjutnya kita diingatkan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dalam kesengsaraan. Ya. Pak Tobing, apa yang perlu kita ketahui sehingga kita ingat bahwa Tuhan itu merupakan tempat perlindungan kita? Baik. Pemirsa, coba kita baca Mazmur 17 ayat 7 sampai 9. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Kalau kita baca juga nanti di Mazmur 31, Mazmur 91. Ketiga Mazmur ini intinya mengatakan bahwa Allah tempat perlindungan kita. Tidak ada tempat lain yang paling aman bagi kita untuk berlindung. Tidak ada tempat lain yang paling memberikan kelegaan, ya, yang paling menenangkan selain apa? Selain berlindung dan bernaung, ya, dan bernaung di bawah sayap Allah. Tidak ada tempat mengadu yang paling aman, ya, yang paling menyenangkan selain apa? Mengadu kepada Allah. Bahkan di dalam beberapa ayat di Mazmur 57 ayat 2, Mazmur 63 ayat 8 dikatakan dalam naungan sayap, ya. Kalau di Matius 23 ayat 17 dikatakan apa? Seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Coba kita perhatikan bagaimana seekor induk ayam, ya, seekor induk ayam yang sangat luar biasa melindungi anak-anaknya. Ketika hujan dia kepakkan sayapnya, dia apa namanya? Dia tutupin itu anak-anak itu supaya tidak kena hujan. Ya, sementara dia sendiri kena hujan, dia menahan hujan itu, tapi anak-anaknya dipastikan aman dan hangat di dalam sayapnya. Dan lihat induk ayam ketika ada binatang lain atau orang lain mau menyerang anak-anaknya, dia akan lindungin. Ya, lebih dari itu, lebih dari seekor induk elang yang menjaga anaknya dengan sayapnya, lebih dari seekor induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, lebih dari itu. Tuhan apa?
Tuhan memberikan perlindungan dan apa? Dan jaminan ketika kita di dalam kesengsaraan. Mari coba kita resapi kitab-kitab Mazmur yang di dalam pelajaran hari Selasa ini. Demikian Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya di pelajaran berikutnya, Allah digambarkan sebagai Allah yang pembela dan pembebas, bahkan di Perjanjian Lama dan juga di Perjanjian Baru. Pak Tobing, dari cerita mana di Perjanjian Lama mungkin, biar kita tahu bahwa Allah itu merupakan Allah yang pembela dan pembebas. Baik, Saudari Beatrice, bagus sekali pengantarnya. Ya, kita kalau kita perhatikan di Mazmur 114 itu, ya kita diajak merenungkan dari kisah pada waktu Israel keluar dari Mesir. Ya, jadi jadi seperti pertanyaan Saudari Beatrice, dari cerita manakah? Pengalaman yang sangat luar biasa yang dialami oleh orang Israel keluar dari tanah Mesir itu sungguh satu peristiwa mukjizat yang luar biasa. Ya, bagaimana mereka lepas dari kejaran bangsa Mesir dan bagaimana akhirnya laut terbelah, ya, laut terbelah. Bahkan di dalam Mazmur 114 ini segala kekuatan yang di alam itu digambarkan apa? Terbalik semua. Ya, kitab Mazmur ini menggunakan beberapa benda yang atau beberapa ciptaan Tuhan yang dianggap sebagai kekuatan. Laut, Sungai Yordan, pegunungan, bukit-bukitan, semuanya itu berbalik dibuat, ya. Berbalik dan bukan hanya berbalik, tapi apa dikatakan? Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Apa poinnya? Ya, apa poinnya? Gemetar di sini bukan karena kita disuruh ketakutan, ya, tetapi apa? Gemetar itu mengajak pemikiran kita supaya apa? Kita mengakui, ya, keberadaan Allah dan kita apa? Menyembah Allah. Ya, itu itu yang dimaksud di dalam poin di sini. Kenapa? Karena memang dialah yang punya kuasa, ya. Karena dialah yang punya kuasa dan dialah pembela. Pemirsa The Safe Ministry, sering sekali ketika kita dalam keadaan tertuduh, yang kita sebenarnya tidak melakukan kesalahan. Bahkan kita dianggap sebagai apa? Sebagai penyebab satu kesusahan. Maka bisa saja orang-orang di sekeliling kita tidak ada yang bela. Tapi Allah kita adalah Allah yang membela kita. Dan bahkan apa? Yang mampu membebaskan kita dari kesulitan yang luar biasa. Ya, dengan caranya yang sangat ajaib. Persis, ya, seperti bagaimana Allah menjaga orang Israel dulu keluar dari tanah Mesir. Ya, bagaimana mereka tidak punya kekuatan apa-apa. Sebagai orang jajahan, ya, yang makanannya tidak baik. Ya, tentu tubuh mereka kurang vitamin, mereka tidak dilatih untuk berperang, mereka hanya dilatih untuk bekerja. Tetapi apa? Mereka bisa lepas dari tentara Mesir yang begitu kuat itu. Tidak di luar dugaan mereka bahwa laut bisa terbelah. Ya, laut bisa terbelah. Dan di luar dugaan mereka, laut juga yang membinasakan apa? Tentara-tentara Mesir. Dan demikianlah satu jaminan yang diberikan kepada kita bahwa bagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan dulu. Lebih dari itu pun Allah mampu melakukannya kepada kita, membebaskan kita dari segala kesulitan kita. Demikian Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai bantuan dari bait suci. Pak Tobing, bagaimana bait suci bisa menjadi bantuan bagi kita yang membutuhkan? Ketika kita berbicara bait suci di sini ada dua perspektif. Bait suci di zaman dulu adalah satu bangunan yang sangat kokoh, yang sangat kuat, megah. Oleh karena memang Tuhan yang langsung memberikan arahannya, ya, bahan-bahannya terdiri dari apa, bentuknya seperti apa. Dan boleh dikatakan bait suci itu termasuk bangunan yang mempunyai teknologi sangat tinggi pada saat itu. Nah, bait suci diartikan sebagai apa? Sebagai satu kekuatan. Arti yang kedua adalah bahwa bait suci dari segi arti spiritual, ya, dari segi spiritual makna rohani yang memberikan begitu banyak makna. Apa yang terjadi di dalam bait suci, kenapa disebut bantuan dari bait suci? Baik, ketika kita bicara bait suci, ya, kalau kita memahami bagaimana segala proses di dalam bait suci itu mulai dari pelataran, mulai dari pintu masuk, ya, mulai dari pintu sebelah timur, lalu tiba di pelataran dengan segala macam peralatan-peralatan bait suci di situ, lalu masuk ke bilik yang suci, ya, dan berbagai macam peralatan dan juga di dalam bilik yang maha suci. Mulai dari awal sampai akhir di situ membicarakan apa? Membicarakan
Yesus. Kalau membicarakan Yesus itu berarti membicarakan apa? Satu, ya, bait suci membicarakan kelepasan, ya, kelepasan. Bait suci membicarakan kelepasan kita dari apa? Dari perbudakan dosa. Ya, oleh karena apa? Karena Yesus sendirilah yang akan mati, ya, dan melepaskan kita dari cengkeraman dosa. Lalu bait suci menggambarkan apa? Kehadiran Tuhan. Ketika kita merasakan kehadiran Tuhan, di situ kita merasakan keamanan. Ya, pemirsa The Safe Ministry, mungkin kita bisa merenung di dalam hidup kita masing-masing. Kapan kita dalam keadaan takut? Tapi ketika kita mengadu kepada Tuhan, ya, ketika kita mengadu, mengkomunikasikan itu kepada Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan yang memberikan keamanan bagi kita. Ketika kita dalam keadaan ekonomi yang sulit, tapi kita berseru kepada Tuhan dan menyerahkan semua itu kepada Tuhan, kita merasakan jaminan keamanan Tuhan berikan bahwa kita, keluarga kita akan terpelihara dengan baik, ya, di dalam perhatian Allah. Bait suci, ya, bait suci menggambarkan apa? Menggambarkan bagaimana besarnya kasih Allah, ya, bagaimana besarnya kasih Allah yang sudah dinyatakan. Dan dikatakan apa? Sebab imam besar yang bekerja di bait suci itu bukanlah imam yang tidak merasakan kelemahan kita, tapi imam besar yang di bait suci itu adalah imam yang benar-benar merasakan apa? Kesusahan-kesusahan kita. Oleh karena itu, ya, apalagi pelajaran yang diambil di dalam bait suci ini. Pelajaran pertama mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya kita tidak layak, ya, tapi kekudusan bait suci Allah itu melayakkan kita. Pemirsa The Safe Ministry, pelajaran 1 minggu ini, Tuhan mendengar dan melepaskan. Sebenarnya kita sudah tidak layak lagi untuk mendapatkan kelepasan, tapi oleh karena kasih karunia, ya, oleh karena kasih karunia yang digambarkan semua prosesi di dalam bait suci, ya, mulai dari kita menyembelih korban, ya, siapa yang disembelih itu adalah Yesus, dan seterusnya sampai semua prosesi di bilik yang maha suci itu menggambarkan kelepasan dari apa? Kelepasan yang diberikan oleh Allah, yaitu Yesus sebagai kasih karunia. Pelajaran yang berikut adalah apa? Tidak ada di dalam diri kita yang memberi kita jasa apapun di hadapan Tuhan. Kenapa dikatakan begitu? Ya, mau seperti apapun kita lakukan, ya, kita lakukan menurut, ya, kita mencoba menurut hukum Tuhan, kita mencoba menurut perintah-perintahnya. Tidak ada di dalam diri kita yang bisa memberi jasa apapun untuk keselamatan kita. Keselamatan kita hanyalah apa? Berdasarkan kasih karunia. Ketika kita sudah menerima kasih karunia itu, Allah lah yang akan memberikan petunjuk bagi kita apa yang perlu kita lakukan. Jadi bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh karena apa? Oleh karena belas kasihan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bertobat agar kasih karunia yang Tuhan sudah berikan itu kepada kita tidak sia-sia. Maka Tuhan akan memberikan kebebasan. Bait suci memberikan pelajaran yang sangat luar biasa. Bagaimana Allah melepaskan kita dari kesesakan. Demikian Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung diskusi kita. Kita akan juga mendengarkan kesimpulan akan pelajaran ini oleh Pak Tobing. Silakan, Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry. Ketika kita sulit mendapatkan orang yang mampu mendengarkan kekhawatiran kita, rasa ketidakadilan yang kita alami, maka Allah akan mampu melakukan perkara-perkara yang besar bagi kita. Dia adalah Allah yang setia, yang akan menyendengkan telinganya untuk mendengarkan semua kesulitan yang kita rasakan. Dan bukan hanya itu, Allah yang ajaib yang sudah terbukti dari sejarah masa lalu yang tidak pernah gagal, Allah juga yang melepaskan kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan bukan karena kekuatan kita. Maka janganlah di antara kita satupun sombong. Karena apa? Karena semua itu adalah apa? Datangnya dari jaminan pemeliharaan dari Tuhan. Allah lah yang memberikan kasih karunia itu kepada kita. Ya, maka ketika kita mencoba merasa bahwa kita sudah benar lalu kita menghakimi orang lain, itu adalah suatu kekeliruan. Karena apa? Karena semuanya hanya karena belas kasihan Tuhan.
apapun yang kita raih saat ini, itu karena belas kasihan Tuhan. Tidak ada usaha apapun. Oleh karena itu, ya, pemahaman terhadap kasih karunia Tuhan itu sangat perlu bagi kita, agar kita apa? Memahami bahwa ternyata memang Allah kita, Allah yang mendengar dan Allah yang memberikan kelepasan bagi kita. Datanglah kepada Allah. Mari kita datang kepada Dia kapanpun Dia tidak pernah menolak kita. Inilah satu jaminan bagi kita, Allah yang mendengar dan yang melepaskan. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih kepada panelis dan terima kasih juga pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kami berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru akan Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita. Kita akan tutup dalam doa yang dipimpin oleh Pak Elvin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh satu jaminan yang menenangkan hati kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu menaruh telingamu untuk mendengar semua keluhan kami, semua ketakutan kami, kecemasan kami. Oleh karena itu Tuhan, bantulah kami untuk memastikan agar kami semua mengadukan hanya kepada-Mu Tuhan, bukan kepada kekuatan yang ada di dunia ini. Dan kami merasakan bagaimana Tuhan akan memberikan kelepasan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk jaminan ini. Biarlah kami Engkau urapi selalu dengan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu berada di bawah naungan sayap-Mu. Ya, bahwa Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon ampun kami dari pelanggaran dan dosa kami perbuat, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan atas satu pelajaran luar biasa satu minggu ini, atas perlindungan Tuhan yang bisa menjadi sukacita dan kesegaran jiwa bagi kita. Kami berharap pemirsa di Safe Ministry juga merasakan hal yang sama, dan kami juga mengingatkan untuk jangan lupa untuk tinggalkan komentar, suka dengan video kami, dan langganan di channel kami. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati.